tingkatan yang tertinggi ketika diuji oleh Allah mendapatkan musibah adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana mungkin orang diuji kok bersyukur? Kisah seorang tabi'in bernama Abu Qilabah. Abu Qilabah ini hidup di masa generasi tabi'in. Dia seorang ahli hadis, seorang ulama, orang yang alim, orang yang faqih. Tetapi kemudian akhir hidupnya diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa ujian yang beliau alami? Kedua matanya buta. Kedua tangannya tidak ada putus. Bahkan kakinya pun tidak sempurna. Tinggal di gubuk yang tidak layak di tengah padang pasir, hanya ditemani oleh seorang cucu yang masih berusia 10 tahun. Di dalam kitab-kitab biografi seperti kitab Syiar Al-Mundabala diceritakan bahwa suatu ketika ada seseorang bernama Abu Ibrahim. Abu Ibrahim ini melakukan perjalanan kemudian tersesat, dan ternyata Abu Ibrahim tersesat ini melihat ada sebuah gubuk tadi. Maka dia mendekat ke gubuk itu. Sebelum sampai di gubuk itu, Abu Ibrahim mendengar dari dalam gubuk itu terdengar orang mengulang-ulang kalimat apa? Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kelebihan kepadaku melebihi hamba-hambamu yang lain. Doa ini, kalimat ini terdengar oleh Abu Ibrahim tadi, diulang-ulang oleh orang yang ada di dalam gubuk tadi. Akhirnya Abu Ibrahim makin mendekat ke tenda ini, ke gubuk tadi. Kemudian meminta izin masuk. Setelah masuk ke dalam tenda itu, dilihatnya seorang bernama Abu Qilabah. Matanya keduanya buta, kedua tangannya tidak ada, kakinya pun tidak sempurna. Dan ketika itu seorang diri. Terjadi percakapan antara keduanya. Yang memulai Abu Ibrahim tadi. Apa kata Abu Ibrahim? Apa sih kelebihan yang Allah berikan kepada Anda sehingga Anda kemudian mengulang-ulang doa tadi? Anda kan buta kedua matanya, kedua tangannya juga putus, kaki Anda tidak sempurna, Anda hidup sebatang kara di tempat gubuk yang tidak layak ini. Kenapa Anda mengulang-ulang memuji kepada Allah, bersyukur kepada Allah dengan mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila? Dijawablah oleh Abu Qilabah. Kata Abu Qilabah, wahai Abu Ibrahim, saya mengucapkan kalimat tadi alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila sebab saya bersyukur kepada Allah, Allah masih memberikan akal kepadaku. Bukankah banyak di luar sana ada orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah berupa akal alias gila, atau ada akalnya tapi tidak berfungsi? Dengan akal ini saya bisa memahami ciptaan Allah, dengan akal ini kemudian saya bisa memahami ucapan orang lain. Kemudian kata Abu Qilabah, yang kedua, saya bersyukur kepada Allah saya masih diberikan nikmat oleh Allah berupa lisan, lidah. Dengan lidah ini saya bisa berzikir kepada Allah. Dengan lisan ini saya masih bisa berbicara. Bukankah di luar sana banyak orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia menjadi bisu? Setiap kali Abu Ibrahim disampaikan demikian, disebutkan nikmat-nikmat Allah, Abu Ibrahim selalu menjawab, iya tentu. Abu Qilabah melanjutkan lagi, bukankah aku telah diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala berupa pendengaran. Dengan pendengaran ini saya bisa mendengar kumandang azan. Dengan pendengaran ini saya bisa mendengar orang berbicara. Sementara di luar sana banyak orang yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dijadikan tuli. Maka Abu Ibrahim juga menjawab, iya. Sampai kemudian Abu Qilabah menyebutkan, bukankah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepadaku saya menjadi seorang muslim? Dengan menjadi seorang muslim saya bisa mengenal siapa penciptaku, saya bisa menyembah Allah. Sementara di luar sana banyak orang yang tidak diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan seorang muslim, sehingga dia tidak tahu dia siapa Tuhannya, kemudian menyembah patung, menyembah batu, menyembah pohon, menyembah macam-macam.